bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ulet, partners, menjalankan bisnis kalau kita nggak ulet, lupakan. Karena kalau ulet, wah pasti apapun dikerjain untuk meningkatkan omset, awareness, dan lain-lain. Selamat datang di Paten bersama saya Kemal. Ini adalah acara di mana kita memberikan inspirasi bagi pengusaha ataupun calon pengusaha yang ada di Indonesia. Dan episode Paten kali ini adalah khusus untuk daerah Bangka. Nah, ini produk yang pertama namanya adalah getas, partners. Tahu dong getas? Secara di Bangka itu kan mayoritas penduduknya nelayan. Mereka menghasilkan snack yang namanya getas. Yang saya tahu, getas itu ya udah ikan, tapi ini ada tinta cumi, ada kepiting, ada udang, dan warnanya membuat satu perbedaan, partners. Belum lagi packagingnya. Kalau rasanya, bener loh. Warnanya hitam, catchy, dan kayak kekinian ya. Wah, langsung kita lihat. Inilah getas dari Bahek Ewaki dari Bangka. Bahek Ewaki itu nama orang tua saya, sedangkan Ewaki itu ngambil dari bahasa Bugis, artinya maju terus atau melawan. Nah, gitu. Kebetulan desa kami ini desa nelayan, banyak para nelayan mendapatkan ikan-ikan kecil. Jadi memanfaatkan ikan-ikan kecil itu dijadikan getas ini. Dengan adanya pandemi sih, saya lebih ke jualannya itu bukan offline, jadi saya jualannya online. Produk saya memasarkannya lewat situ dan saya memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. Kalau pemasarannya lokal, alhamdulillah sudah ada jual di Bangka. Kalau untuk di luar Kepulauan Bangka, khususnya Bangka, ada reseller di Palembang, ada di Jakarta, ada juga di Jogja, ada juga. Awal mula sih 2014 itu sudah ada bantuan itu dari kabupaten, itu bantuan modal. Saya ingin memperkenalkan brand Bahek Ewaki. Jadi orang itu mengingat brand seperti ingat getas kurau, ingat Bahek Ewaki. Untuk kedepannya sih saya ingin memasarkannya di luar Indonesia kayak ekspor. Sebenarnya kalau untuk buka usaha itu, kalau kita punya kemauan, tekad yang kuat untuk memulai usaha, pasti semua itu ada jalan. Maju terus, pantang mundur dalam mendirikan usaha ini. Kalau ngomongin makanan dari Bangka ya partners, udah pasti semua berbau laut ya. Nah ini kalau ngomongin makanan yang berbau laut atau berbahan dasar ikan, otak-otak. Nah, ini otak-otaknya mungkin ngerasa apa bedanya otak-otaknya? Nah, ini cara masaknya yang berbeda, partners. Bayangin olahan ikan ditutup dengan daun, ada yang dibakar, ada juga yang direbus. Hah? Direbus? Kayak apa tuh? Dari warung Bunda dari Bangka. Kita lihat bersama-sama. Senang dengan otak-otak dimulai dari anak saya yang menyukai makanan serba olahan dari ikan, terutama otak-otak. Dari situlah saya mulai berinovasi dan berinisiatif untuk membuat makanan yang sehat, terutama dari rumah ya. Di sini kita menggunakan ikan yang hasil tangkapan pancing, ya, yang bukan menggunakan jala. Untuk program BLT sendiri, memang untuk tahun ini kita belum mendapatkan dikarenakan ada kendala sedikit. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita akan usahakan, semoga kita bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Kalau untuk langkah-langkah yang saya ambil alternatif lain selama pandemi, itu saya mengusahakan untuk makanan frozen yang memang tidak bisa keluar rumah, itu kita
aplikasikan melalui makanan yang di frozen. Kalau untuk harapan kedepannya dari Warung Bunda, saya ingin sekali Warung Bunda itu besar dan luas. Saya juga ingin membuka beberapa cabang, terutama di wilayah Bangka Belitung. Baiklah, tips dari Warung Bunda. Out of the box, jangan lelah untuk mencoba. Satu titik kita belum berhasil, kemungkinan di titik lain kita akan menjadi lebih sukses. Pateners, UMKM berikutnya dari Bangka ini adalah rajutan. Homemade dan handmade yang bikin satu ibu-ibu. Namanya adalah ngeruit ya. Ini saya masukin lah jadi tempat tumbler. Wow, lucu ya, bagus ya jadinya ya. Kalau saya mau open PO untuk 1000 piece gimana ibu-ibu ini ya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia dari Bangka namanya ngeruit. Alhamdulillah masih saya sendiri dan masih handmade saya. Ngeruit ini adalah bahasa Bangka dari ngerajut. Untuk ngeruit sudah dari tahun 2018. Awal mulanya karena hobi. Jadi karena sekarang kan ada motonya jalankanlah usaha dengan hobi, maka itu akan menjadi suatu kesenangan. Kalau belajar merajut dari kecil udah bisa ya, udah tahu. Cuma kalau sekarang bikin suatu yang harus dikembangkan. BLT kemarin alhamdulillah saya juga udah dapat kemarin. Terus saya belikan lemari untuk taruh benang-benang saya. Kedepannya ngeruit ini saya mau mempunyai produk yang khas, asli, dengan membawa suatu yang dari Bangka Belitung. Jadi dengan sendirinya selain memperkenalkan produk saya dengan khas Bangka Belitung, juga memperkenalkan wilayah dari Bangka Belitung. Tipsnya dari saya, melakukan sesuatu dengan hati maka akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita kan. Berbuatlah dengan baik maka hasilnya akan kembali ke kita dengan baik juga. Produk berikutnya dari Bangka Pateners ini adalah terasi. Terasi brandnya namanya adalah AB. Itu bukan anak basket tapi asli Bangka. Dan pengolahannya ini Pateners yang bikin beda adalah gini. Jadi katanya dari nelayan pagi-pagi udangnya langsung diolah on the spot. Jadi freshness-nya itu mempengaruhi rasa. Jadi sedikit aja rasanya kenceng dan gurih. Seperti apa? Ini dia kita saksikan bersama-sama terasi super dari Bangka. Sehari-hari orang panggil Pak Leong. Merek AB itu cuma bapak ini kan nama, ada orang manggil saya kan Abun. Jadi saya nggak pening-pening, bapak ambil terasi merek AB aja. Pertama kita bikinkan percobaan dikit-dikit. Dari awal rumah kecil itu. Dari bikin-bikin jadi belakang ini kan banyak yang peminat. Cita-cita bapak itu. Nanti siapa tahu bapak sudah tua bisa warisan anak. Dari awal itu kan udang lebon. Udang lebon itu kan ada bentuknya. Kalau udang lebon itu banyak jenis. Jadi udang ini kita terpilih yang bersih. Cuma semuanya beda bahan bakunya. Dampaknya sekarang ada 40% permintaan dari toko langgan-langgan itu. Yang penting kita kerjanya, hasilnya bisa bayar gaji karyawan, kita pertahan. Terasi bapak harapnya bisa dikeluarkan misalnya di Indonesia, nanti bisa dikirim di daerah-daerah mana, bisa diluas. Anak-anak muda bapak kan kasih tahu, kalau misal ada niat mau kerja usaha sendiri kan bagus. Kan bapak kan berarti kan bangga ada. Tadi karyawan ini kan bapak juga harap semuanya nanti bisa usaha sendiri. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kotor banget ini Pateners. Kalau ada lidi nih saya kebasin nih semuanya nih. Aduh, sampai dosa-dosa saya hilang juga.
Partners, ngomongin tentang lidi ya, ini ada satu UMKM dari Bangka, masih dari situ ya. Ini dia bisa merubah lidi, bisa jadi kerajinan tangan, bisa jadi keranjang. Prosesnya ya bisa dibilang cukup ribet, tapi membuahkan hasil. Hasilnya bagus loh, dan unik dan beda. Kita simak bersama-sama. Cerita awalnya nenun lidi kelapa. Lidi kelapa ini memang kita agak sulit mendapatkannya. 3 bulan yang lalu memang kita didatangi oleh Dinas Koperasi Provinsi Bangka Belitung, khususnya dari Balatkop, menawarkan kita untuk membuat kerajinan lidi nipah yang memang di Bangka Belitung ini banyak sekali pohon nipah, dan kami dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Balatkop. Nah, dari situ kami bisa membuat kerajinan-kerajinan seperti yang ada saat ini. Dampaknya memang terasa ya, tapi kami tidak hilang akal karena kami dibekali oleh gubernur kami sendiri supaya kami hidup berdampingan dengan corona. Kami tetap mengikuti protokol yang ada, jadi kami bisa berdamping dengan corona. Kami tidak melawan corona, tapi kami berdampingan. Jadi kami bisa menjalankan usaha kami. Arti kata kami bisa melalui penjualan lewat online. Harapan saya, terus terang saja, saya lebih condong ke people sosialnya, karena orang-orang di sekitar saya bisa terbantu dengan kerajinan lidi nipah ini. Untuk anak-anak muda, saya hanya bisa menyarankan apa yang ada potensi pada diri Anda, itulah yang paling terbaiknya. Jadi jangan sekali-sekali potensi yang ada itu dikesampingkan. Tampilkan potensi itu, maka selagi kita menjual, pasti ada yang membeli. Partners, kalau saya tanya, ini ada empek-empek loh, mau nggak? Pasti akan berpikir, ya oke mau. Ini pempek ikan, ya boleh. Tapi akan lebih menarik nggak kalau saya bilang gini? Partners, ada empek-empek, mau nggak loh? Ini empek udang loh. Nah, langsung kan? Hah, empek udang? Jarang nih, bukan jarang, malah hampir dibilang, wah saya belum pernah dengar sebelumnya. Tapi ada dari Bangka dan warnanya benar-benar eye-catching. Kita lihat bersama-sama. Awal mulanya Aksun ini berdiri itu adalah dari hobi keluarga ya. Suami sama anak-anak saya itu suka makan pempek udang. Awalnya saya sering beli, akhirnya saya belajar untuk buat sendiri supaya bisa membuat cemilan untuk keluarga. Ya, alhamdulillah kemarin kami dapat arahan dari Diskop, Dinas Koperasi Provinsi Bangka Belitung, bahwa pemerintah kita itu mengeluarkan BLT khusus untuk pelaku UMKM. Jadi di situ kami didaftarkan, dibagi link dan ngisi formulir untuk pengajuan BLT itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan itu. Dengan uang itu saya pastikan yaitu saya membeli mixer untuk mempermudah produksi. Pandemi ini sangat berdampak bagi kami pelaku usaha, karena sebelum COVID ini kami produksi dari 20 kilo sampai 25 kg. Sekarang semenjak corona ini kami cuma produksi 10 kilo. Intinya kita jangan menyerah, bahwa tekad kita harus kuat, bahwa usaha kita ini harus maju. Jadi kita jangan down, jangan menyerah hanya gara-gara nanti produk kita nggak laku atau sepi penjualan, sepi dari permintaan. Pokoknya ya usaha terus, insya Allah. Partners, saya pernah baca ya sebuah artikel tentang madu. Jadi ternyata madu itu beda daerah ya, beda iklim, beda cuaca, rasanya berbeda. Nah, kalau madu yang saya paling sering coba deket sini, madu Perkeman Cibubur. Tapi yang ini dari Bangka juga ada partners. Dan madunya coba deh, ini cair loh. Kita lihat ya, ini dari Bangka namanya madu RR. Kenapa usahanya sampai ke madu gitu? Karena kami tidak ada pedagang yang bisa memastikan kami bahwa madu yang diberikan kami, yang kami beli itu asli. Akhirnya kita putuskan kita usaha madu. Dari sehari-harinya kita konsumsi madu, kita putuskan untuk usaha. Kalau jenis madunya, kita di sini yang dominannya masih madu hutan liar. Jadi
madu hutan liar ini tergantung dari musim bunganya gitu. Aroma maupun warna dan rasa akan berbeda-beda. Kalau pemasaran, alhamdulillah kita usahakan udah hampir kurang lebih 3 tahun gitulah. Kalau pemasarannya kita udah sampai nasional juga. Kalau bantuan sudah banyak sekali sih dari pemerintah. Kalau untuk cita-cita terbesar untuk madu RR-nya sesuai dengan visi kita, itu kita mau madu Bangka ini menjadi salah satu madu unggulan di dunia. Gitu. Di awal-awal corona kita sempat booming karena orang banyak yang cari untuk menjaga imunitas tubuhnya. Tapi setelah masuk di 2 bulanan lebih, itu kita sempat down jauh. Jangan terlalu banyak berpikir, yang penting action. Kerjakan terus, apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Walaupun belum berhasil, pasti ada hasilnya. Ikhtiar terus-menerus, biar Allah nanti yang menentukan hasilnya. Saya masih ingat dulu partners kalau belanja di tukang sayur, ibu saya beli lada itu di sachet tapi bungkusnya sangat tradisional, pakai plastik bening kiloan yang dibakar ya dan belum ditumbuk. Ini inovasi nih partners, dari Bangka ada yang sudah di sachet dan sudah ditumbuk oleh mesin, namanya adalah lada kita dan rasanya sangat strong. Punya packaging sachet dan punya juga yang seperti ini. Wow, sangat kekinian. Kita lihat bersama-sama, ini dia lada kita dari Bangka. Perkenalkan, nama saya Budianto, selaku Ketua dari Bumdesma Mitra Lada Bersatu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Awalnya dari Bumdes Desa ya, barulah kita dipilih yaitu atas persetujuan juga dari desa yang mendukung kita untuk membentuk ini. Kebetulan di Bangka Selatan ini sentralnya lada dan juga produk unggulan kawasan daerah. Produk kita ini kita udah ada beberapa macam. Yang pertama ada salah satunya botol bubuk. Yang kedua kita ada juga botol butiran, yang saset, juga ada kemasan grinder. Nah, alhamdulillah kita udah dibantu dari pemerintah. Bantuan yang pertama itu kita berupa alat dan juga bantuan modal. Nah, cita-cita sebesar kita yang pertama itu untuk mensejahterakan petani lada. Untuk sementara waktu kita juga bergerak di media online untuk memasarkan produk kita. Nah, jadi untuk teman-teman atau saudara, saya menghimbau supaya teman-teman tetap semangat terlebih dahulu, tetap jaga kekompakan tim untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Indonesia maju, Bangka Belitung jaya, dan Mitra Lada Bersatu merdeka. Partners, ini ada satu snack dari Bangka ya. Saya yakin mungkin partners sudah pernah nyobain. Namanya adalah kricu. Apa coba kricu? Keripik cumi. Unik ya namanya ya. Nah, keripik cumi ini partners bisa nyobain yang panjang-panjang atau yang bulat-bulat. Nah, karena pandemi, mungkin dari harga normal ini orang-orang mungkin agak mikir beli nggak ya harganya sekian. Nah, dia bikin versi yang kecil, lebih terjangkau harganya. Sambil saya nikmatin, kita lihat liputannya. Jadi getas itu terbuat dari ikan, full ikan. Kricu itu bahannya dari teri cumi. Dan itu makanan khas Bangka banget gitu. Dan di luar sana nggak ada getas. Getas sama kricu ini bisa berharap untuk kedepannya lebih maju, lebih sukses gitu. Kita punya goal untuk go internasional dan getas sama kricu ini makanan khas Bangka. Upaya yang kita lakukan udah memberikan tester Bu, udah sampel-sampel udah keluar, kirim keluar. Tapi pas pandemi ini kita stop dulu Bu. Dan ini rencengan 2000 mereknya Siko Bu. Dan yang selama pandemi ini yang kita bertahan. Jadi pesan-pesannya untuk pemirsa sekalian, jangan pernah putus asa, jangan mudah terjatuh. Kalau terjatuh bangkit lagi, dan kita itu sudah melakukan beberapa kali.
jatuh bangun, dan sekarang mudah-mudahan bisa sukses. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Buat pateners, saya mau nanya nih, pernah denger nggak satu tempat namanya adalah Smesco? Pasti pernah kan? Ngapain ke sana? Nikahan? Atau wisuda? Atau seminar? Nah, ternyata itu bukan cuma tempat atau ballroom aja pateners, tapi itu satu tempat untuk memajukan UMKM di Indonesia. Namanya adalah Smesco. Nah, untuk tahu lebih banyak mengenai Smesco dan visi misinya di tahun 2021, sudah hadir narasumber kita untuk episode kali ini, Direktur Utama dari Smesco, Bapak Leonard Theo Sabrata. Selamat malam, Pak. Kalau di sini kita siang sih sebetulnya ya. Apa kabar? Saya manggilnya Mas Leo boleh? Boleh. Boleh aja. Oke, saya pengen tahu nih, katanya punya plan-plan yang bagus sekali untuk tahun 2021, khususnya untuk pateners yang punya usaha. Kita ingin membawa ini, tentunya kalau kita bicara pemasaran, saat ini udah nggak bisa lari lagi dari misalnya pemasaran digital. Betul ya? Ya, gitu ya. kan? Oleh karenanya ya semuanya ini harus didorong untuk menuju digitalisasi. Karena kalau tidak kita akan miss the boat. Gitu kan? Nah, boatnya ini juga jalannya kenceng. Gitu kan? Jadi harus dikejar nih. Kejar banget. Dan juga diakselerasi dengan adanya pandemi ini. Adopsi daripada digitalisasi ini kan juga semakin kuat dengan adanya pandemi ini, sehingga kalau pemerintah dalam hal ini juga Smesco tidak mengikuti arus itu, ya kita akan ketinggalan. Nah, dengan itu kita juga membuat sebuah program namanya Spark. Jadi payung programnya itu Spark, S-P-A-R-C. Ya, sebetulnya artinya adalah percikan. Karena kenapa? Karena kita menganggap mungkin tugas kita ini tidak bisa juga menangani 64 juta UMKM. Tapi dengan apa yang kita punya, aset yang kita ada, bisa nggak kita menjadi aspirasi, menjadi inspirasi, yang kemudian bisa diduplikasi dan diimplement di daerah-daerah. Oleh karenanya kita bikin program Katalis. Jadi program yang bisa menginspirasi dengan inisiatif yang kita lakukan sendiri gitu kan, menjadi katalis. Nah, katalisnya ini juga tentunya butuh pendampingan, pelatihan dulu. Makanya kita ada Spark Campus dan Spark Trade. Oke, ini kan wow, ini bagus sekali ya. Tapi begini Mas Leo, gimana pateners ini yang punya usaha bisa mendapatkan atau mengikuti semua itu? Oke. Jadi kita ada yang namanya website kita, itu smesco.go.id. Ini juga baru, dulu smescoindonesia.com. Sekarang kita ingin lebih legit lah ya, kita ingin lebih government gitu, jadi go.id gitu kan. smesco.go.id, di situ ada informasi mengenai semua program kita yang terbaru, dan juga kita sedang membangun fasilitas namanya Smesco Labo untuk sebuah laboratorium. Di situ ada garage, ada makerspace, ada food lab, ada studio foto video. Kemudian kita juga sedang mentransformasi Grand Smesco Hills, 12 hektar lengkap dengan semua fasilitasnya, itu menjadi kampus kebun. Karena fokus kita ini ingin ke agraria. Jadi plant base atau agraria base UMKM yang bisa menuju ke masa depan. Wow, gitu. Oke, ini penting sekali nih, karena selama ini kan mungkin kita menganggapnya makanan Indonesia itu banyak yang apa sih, lodeh, sayur asam. Justru kayak gitu-gitu tuh yang penting dan memajukan UMKM di masa depan ya. Betul. Wah, ini sebetulnya obrolan kita pateners bisa sampai 5 jam harusnya ya. 10 jam juga bisa. Tapi dari Pak Len sendiri, apa yang mau disampaikan untuk pateners yang punya usaha? Ya, jadi sebetulnya untuk orang-orang yang berusaha gitu kan, terutama UMKM ini kan banyak kan yang mikro dan ultra mikro gitu kan. Sebetulnya semangatnya gini, kita sudah menyiapkan sebuah roadmap di kementerian dan di Smesco, bahwa yang ultra mikro dan mikro ini harus diagregasi, harus dikonsolidasi dulu. Baru kemudian misalnya gini contoh ya, kalau satu desa jualan pisang semua, tapi mereknya berbeda-beda, itu kan terjadi persaingan usaha yang nggak sehat. Setuju. Kenapa nggak dikonsolidasi ini satu brand gitu dari desa apa, semuanya goreng pisang untuk satu brand. Nah, baru kemudian nanti misalnya koperasinya ini
dibiayai oleh pemerintah, baru kemudian kita masuk ke dalam mata rantai. Nah, termasuk mata rantainya ini juga sedang disiapkan. Di kementerian itu menyiapkan hulunya, kita di tengah, hilirnya kita bermitra dengan banyak pemain swasta. Gitu. Jadi sebetulnya itu yang penting sih, semangat sinergi dan kolaborasi termasuk dari banyak stakeholders untuk UMKM. Gitu. Jadi wah luar biasa nih. Kapan-kapan boleh kita undang lagi untuk ngobrol ini. Boleh ya? banget, boleh banget, boleh banget. Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, di Paten terima untuk kasih. malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Paten. Kepada Pateners yang sedang menyaksikan, saya ingin menyampaikan bahwa kalau Anda sedang memulai suatu usaha ataupun sedang menjalani suatu usaha, ingat bahwa dalam masa pandemi dan seterusnya, masuk ke dalam sebuah era new normal atau next normal, kalian harus membangun sebuah jaringan yang kuat dengan bersinergi, lebih banyak sosial, dan juga banyak solidaritas. Oleh karena itu, saya juga mengajak kalian untuk gabung dalam program-program Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Terima kasih. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk keren dan membanggakan dari Indonesia, khususnya dari Bangka, yang saya temukan di sosial media. Yang pertama adalah silakan dicek Instagramnya adalah @nina_ikrima. Jadi yang dijual adalah selai khas Bangka dan juga lempok. Lempok ini semacam dodol. Nah, kurang lebih seperti itu. Lihat produksinya banyak banget. Sampai ada yang beli. Ini satu pick up loh. Wah, artinya kalau banyak yang beli kan bagus produknya, ya kan? Silakan dicek @nina_ikrima. @nina_ikrima adalah sebuah usaha yang membuat snack-snack khas Bangka. Salah satu makanan yang paling unik adalah lempok, yaitu makanan khas Bangka yang menyerupai dodol. Dengan nama merek yang ia kembangkan, yaitu Dapur Mak Kami atau DMK, beliau berhasil mempopulerkan snack buatannya kepada para penggemarnya. Keren banget kan Pateners? Wah, yang satu ini Pateners jualnya udah porsi banyak banget. Coba lihat nih, ada satu ya, dia foto penjualannya satu minibus. Wah, udah pasti nih produknya enak. Namanya adalah Getas Mekar Kurau. Ini snack ya, yang dijual adalah snack namanya Getas khas dari Bangka. Yang dijual juga banyak variannya ya. Udah gitu kayaknya yang order udah banyak banget nih Pateners. Wow, gak main-main loh. Coba perhatikan deh Instagramnya. Wow, luar biasa ya. Jumlah yang order banyak. Sukses, hebat. @Getas Mekar Kurau. Pateners, butuh cemilan porsi besar. @Getas Mekar Kurau menyediakan cemilan khas Bangka dalam porsi besar. Makanan yang tersedia, getas ikan, getas cumi, ampiang tinta cumi, dan masih banyak lainnya. Yang pasti, beli cemilan di sini bakal puas banget deh. Penasaran buat nyoba kan? Berikutnya Pateners, ini adalah kecap. Kecapnya kecap asin. Namanya adalah kecapmawar.id. Saya temukan di Instagram juga Pateners. Dan ternyata ini adalah kecap khas Bangka dari tahun 1931. Wow! Sampai sekarang masih ada. Dan kalau saya kepoin Instagramnya, dia juga bukan cuma jual online aja. Sekarang di supermarket dia juga ada Pateners. Mungkin ini adalah resep di balik mie Bangka yang gurih-gurih dan enak-enak. Woi, jadi lapar. Silahkan dicek deh. Karena kan setiap daerah biasanya di Indonesia kayak Cirebon punya kecapnya sendiri, Solo punya, Madura punya. Kalau Bangka punya kecap sendiri, namanya kecapmawar.id. @kecapmawar.id adalah sebuah UMKM yang memproduksi kecap asin gurih khas Bangka. Kualitasnya yang maksimal akan membuat masakan apapun jauh lebih lezat. Biasanya kecap mawar ini digunakan untuk membuat makanan khas Bangka, seperti mie ayam Bangka yang terkenal itu loh. Pateners, jadi pengen nyoba kan? Berikutnya Pateners, ini adalah macaronize _by_hikmah HRZ.
Coba perhatikan partners. Wow, ini dia yang follow Instagramnya udah ada ratusan. Udah gitu yang dijual adalah makaroni ya dengan berbagai rasa. Wah, ini harus dicoba nih partners. Dan makaroninya beda-beda ya. Ada yang makaroni bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti mie, ada yang bentuknya macam-macam nih partners. Dengan berbagai rasa, ada yang jagung, saya lihat ada yang pedas. Dan packagingnya, stikernya oke banget nih. Coba perhatikan deh partners. Yang beda adalah sosial medianya. Banyak testimoni. Dan testimoni ini membuat kita jadi menarik dan ingin mencoba macaronize_by_hikmah HRZ. @macaronize_by_hikmah HRZ. Mereka menyediakan makaroni kriuk dengan beraneka ragam bumbu yang diadukan. Dan juga dengan kemasan yang keren banget. Mereka berhasil menjadi incaran para penggemar cemilan Bangka nih. Pasti penasaran kan partners? Berikutnya masih dari Bangka partners. Ini adalah kue tradisional. Ini bagus sekali. Kadang-kadang zaman sekarang kita bikin kue-kue khas luar negeri. Cookies, brownies ya, cupcakes. Kita melupakan produk-produk atau kue-kue dari Indonesia. Nah, banyak sekali yang jualan kue tapi tidak main sosial media. Akhirnya kita nggak tahu. Kalau yang ini partners, lapis legit. Saya lihat ada kue lumpur juga. Udah gitu saya lihat juga ada talam, ketan. Waduh, menggiurkan. Silahkan dicek Santi_kue. Jadi inilah homemade kue-kue basah dan kue kering khas Bangka. @santi_kue. Partners, selain cemilan Bangka yang gurih, ada juga nih cemilan yang enak banget, rasanya manis. Seperti yang satu ini, @santi_kue menyediakan berbagai macam kue kering maupun kue basah. Rasanya pasti enak banget. Yuk cobain partners. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah atau tempat-tempat atau desa-desa yang sangat inspiratif. Pengusaha yang bukan hanya memajukan usahanya sendiri, tapi memperhatikan lingkungan sekitar. Salah satunya ini, Batik Kampung Katak. Ini letaknya ada di pusat Pangkal Raya, partners. Dan yang inspiratif adalah Batik Kampung Katak ini melibatkan anak-anak tunarungu dari sekolah luar biasa yang ada di desa tersebut untuk membantu mengerjakan batik ini, partners. Keren ya, dan katanya kalau sudah lulus bisa direkrut. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan bersama-sama. Batik Kampung Katak merupakan produk khas Bangka Belitung, memiliki slogan Truly Batik Bangka Belitung. Dengan mengangkat aneka flora serta mengangkat tema tentang histori Pulau Bangka, Batik Kampung Katak bekerja sama dengan Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat. Selain melatih keterampilan dengan membatik, anak-anak diajarkan untuk semakin mencintai produk Indonesia, sehingga anak-anak merasa seperti bermain, namun tetap mengikuti pola yang ada dengan penuh ketelitian. Saya dulu pengurus, itu saya sempat menjabat menjadi kepala sekolah. Pada saat kepala sekolah itulah saya belajar membatik, yang kemudian akhirnya sampai sekarang juga menjadi bisnis batik secara pribadi. Selain itu juga tetap yang di sekolah juga tetap berjalan. Halo, selamat malam partners. Apa kabar? Baik yo? Apik tenan. Balik lagi bersama saya Bagus Adikarto Gondo Hadi Winoto Mangku Braja Diharjo bersama saya di Berita Bagus. Berita yang pertama partners, Bapak Erick Thohir targetkan 10 produk UMKM masuk jaringan duty free dunia. Sekali lagi dunia nih partners ya.
Untuk tahap pertama, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menargetkan setidaknya ada 10 produk unggulan Indonesia yang bisa dipasarkan melalui kerjasama ini. Dan nantinya diharapkan semakin terbuka lagi peluang untuk produk-produk Indonesia, UMKM yang dari Indonesia ini untuk global. Wah, luar biasa. Kerjasama Sarinah dengan retail bebas cukai atau duty free ternama dunia Dufree dan grup Industrials Omega Meksiko diharapkan dapat menghasilkan produk UMKM dan Nusantara dengan kualitas premium. Sekarang sih memang baru 10 UMKM. Semoga tahun depan berlipat jadi 100 atau bahkan 1000 UMKM masuk ke jaringan duty free dunia. Amin ya partners. Itu hostnya yang sok tahu itu si Kemal tadi ngebahas apa? Saya dengar lidi nipah ya. Wah, saya nggak mau kalah sama host yang sok tahu itu. Ternyata ada berita bagus mengenai lidi nipah. Jadi begini partners, aneka produk kerajinan lidi nipah siap diproduksi pelaku UMKM Babel. Kepala UPTD Balatkop UMKM Ibu Fitri Duyanti mengungkapkan bahwa setidaknya ada 60 orang pelaku UMKM yang telah diberikan pelatihan untuk pengolahan kerajinan lidi nipah. Wah, jadi nanti dari situ setelah dilatih mungkin akan ada kreativitas. Mungkin akan ada lidi nipah untuk cover laptop, mungkin ada keranjang dan lain-lain. Mari kita saksikan seperti apa berita bagusnya. Dari 60 pelaku UMKM, sebanyak 33 pelaku UMKM dilatih menjadi pilot project dan 27 UMKM lainnya menjadi peserta pelatihan pemula. Semoga upaya yang dilakukan pemerintah ini dapat mendorong produk UMKM Babel ya partners. Pelaku UMKM harus terus semangat untuk menghasilkan produk kerajinan lidi nipah terbaik sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah berita bagus untuk episode kali ini partners. Kita ketemu lagi di episode minggu depan bersama saya Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata di Harjo di Berita Bagus. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ini nih bagian yang tunggu-tunggu. Waktunya teman saya Mas Karyo untuk kasih surprise untuk partners yang punya usaha, dagangan, apapun itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya telepon dulu Mas Karyo ya. Panjang juga nomornya ya. Halo Mas Karyo. Halo Ma. Apa kabar? Baik Ma, sampean gimana? Saya juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Karyo siap untuk misi selanjutnya? Oh siap dong Ma, lahir batin. Bagus. Oke, clue-nya adalah coba cek dompetnya Mas Karyo. Oh iya dompet. Ngapain Ma? Sampean mau minjem duit sama aku? Saya nggak minta duitnya Mas Karyo. Ada di situ petunjuknya. Coba dilihat dompetnya Mas Karyo. Oh ada clue-nya di sini toh. Nah, ada kan? Iya ada. Iya, itu dia. Oke, selamat bertugas Mas Karyo. Siap Ma. Misi kamu kali ini menolong tukang jahit. Laksanakan. Oke Ma, lawang orang baru sampai rumah kok udah disuruh lagi. Gimana sih? Ya wes siap. Aduh. Mesti cari targetnya tukang jahit ini. Bang, bisa ngejahit ini nggak? Spray jadi daster? Bisa. Bisa. Kalau hordeng jadi taplak bisa? Bisa. Memang spesial bikin begituan apa yang lain biasanya? Ya, spesial bikin ini permak-permak Pak. Oh, permak-permak. Oh, lebih ke banyak celana jeans gitu ya? Iya, celana jeans. Oh, celana panjang, pendek. Bolong-bolong bisa copet. Iya, kalau bikin siap. Sehari biasa dapat uang berapa duit biasanya? Kalau paling sepi berapa duit?
Ini keliling begini aja nih, selalu pakai ini. Ini keliling nggak ada merek apa segala macam dagangannya, apa ininya, gerobaknya? Nggak ada. Saya mau jahit celana jeans nih. Bisa tolong bantu saya nggak ambilin celana jeansnya? Hah? Yuk, ambilin celana jeans mau di motor. Tolong kasih orang jagain tuh deh. Nggak kemana-mana, nggak apa-apa kan di sini? Oh. Ini celana jeans banyak nih sini nih, tolong dijahitin nih. Pada sobek. Pak, nih Pak. Nih, celana saya banyak yang sobek Pak. Oh iya. Celana jeans ini udah bolong nih, tolong dijahit ini. Oh iya Pak. Sama ini nih. Ini juga udah sobek nih, ininya aja jahit nih ya. Iya, iya. Biasanya sekali jahitan ini berapa duit? Kalau sobeknya 2 10.000. Kalau sobeknya 2, oh jadi satu sobek 5.000. Iya, biasanya tinggal robeknya Pak ya. Oh. Pak, mohon maaf, perkenalkan saya ini Mas Karyo Pak. Saya ini dari Paten. Ini saya sengaja datang hari ini menemui Bapak karena Bapak masuk dalam Paten Surprise. Jadi setiap harinya Paten itu mencari UMKM-UMKM yang ada di jalan untuk diberikan surprise. Dan hari ini adalah Bapak yang beruntung. Kita akan kasih surprise buat Bapak. Tapi sebelum Bapak lihat surprise Bapak, matanya saya tutup boleh ya? Boleh Pak. Ya, oke. Nanti kita menuju ke gerobak Bapak ya. Kita lihat surprise-nya kayak apa. Stop sini, stop. Oke. Stop, kita buka. Pembukanya ya. Alhamdulillah, gerobak saya jadi bagus. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ini persembahan dari Paten Surprise, Mas Rohim. Terima kasih ya. Jadi kelihatan lebih keren gerobaknya, lebih profesional. Sebentar, ini ada lagi nih. Supaya lebih keren, pakai kaosnya juga. Nih, kaosnya dipakai. Buka topinya, mohon maaf. Tuh, dapat ini tempat buat naruh benang. Iya, naruh benang, naruh jarum segala macam udah ada tempatnya. Ah, ini juga tuh tempat benangnya, keren banget kan? Dapat ini, dapat tempat benang yang besar, tempat benang yang kecil-kecil macam-macam warna. Wah, ada benang baru banyak banget. Wah, ini juga ada tempat lagi buat naruh-naruh masker. Ini ada face shield. Ah, sekarang kan kalau kemana-mana banyak orang pakai ini supaya bisa kelihatan jelas. Bisa dipakai, nanti pakainya gini doang. Ah, iya Pak. Ah, ya. Ah. Terus ada ini juga nih, sanitizer. Jadi kalau habis megang-megang apa, kotor tangannya seperti ini ya. Kalau habis megang uang apa segala macam, pakai ini.
Ada ini nih, masker juga. Ini maskernya nih, ya. Tuh persembahan dari Paten. Wah, banyak banget. Ada sarung tangan. Pokoknya untuk menjaga kesehatan, ya. Pak Rohim, jadi mesti ikutin protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan dengan menggunakan alat-alat ini, ada face shield, ada masker segala macam. Dan selain itu, dari Paten juga mempersembahkan untuk Pak Rohim, ini dia. Nah, dan ini satu lagi tambahan modal Pak dari Paten buat Bapak bisa mengembangkan usaha Bapak. Ya, tolong digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha Bapak. Ya, selamat ya Pak ya. Gimana perasaannya, senang? Senang benar Pak. Alhamdulillah. Oke, Pateners, itulah tadi Pak Rohim, seorang tukang jahit keliling yang mendapatkan surprise langsung dari Paten Surprise. Semoga usahanya semakin berkembang dan semakin maju. Dan buat para UMKM yang ingin mendapatkan modal langsung dari pemerintah, Anda bisa langsung mengakses website yang ada di bawah sini. Ingat, Anda bisa mendapatkannya langsung. Jadi langsung diakses website ini untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha Anda dengan modal dari pemerintah ini. Dan untuk Pateners, semoga Anda yang beruntung, nanti saya akan datang ke kota Anda untuk memberikan langsung surprise buat Anda. Jangan lupa saksikan terus Paten setiap Jumat malam jam 7 hanya di TVRI. Sampai jumpa minggu depan, tentunya masih bersama saya dan juga Bos Kemal yang cabi itu. Dah. Terima kasih, gerobak saya jadi bagus. Saya juga dikasih modal buat usaha biar kerjanya lancar. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Terima kasih Mas Karyo, mantep ya. Pateners nungguin Mas Karyo ya. Sabar, mudah-mudahan episode minggu depan akan datang ke usaha kamu. Amin. Dan bisa memberikan impact ya, bisa memberikan bantuan untuk Anda semua. Baiklah Pateners, waktunya saya untuk undur diri. Pengennya sih lanjut acaranya, cuman waktunya sudah habis. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya Kemal undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun jatuh.